Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaskita Chani Sudrajat dari semester 3 kelas C. Di sini saya akan mereview materi mengenai orasi DIS yang berjudul Tantangan Ilmu Hukum Administrasi Menghadapi Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia oleh Kurniatmanto Sutoperwiryo. Dalam orasi tersebut, adanya kepastian hukum guna menyelenggarakan atau menciptakan ketertiban. Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan kekuasaan, di mana hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakan, sedangkan kekuasaan mempunyai batasan yang ditentukan oleh hukum. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk melaksanakan kehendak atas pihak lain. Sumber-sumber kekuasaan yang pertama adanya wewenang formal, politik, agama, kekayaan atau kekuatan ekonomi, moralitas, pengetahuan. Serta kekuasaan cenderung untuk yang pertama dipertahankan, yang kedua dilestarikan, yang ketiga disalahgunakan. Ada kekuasaan tunduk pada hukum, artinya sekali ditetapkan pengaturan kekuasaan harus dipegang teguh. Maka dengan kekuasaan tersebut adanya pengaturan yaitu hukum administrasi. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur susunan dalam mendistribusikan kewenangan kekuasaan negara. Sedangkan hukum administrasi negara yaitu membatasi perangkat penyelenggaraan negara dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Negara dapat disebut juga dengan negara hukum, adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Artinya, negara tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap warga negaranya karena dibatasi oleh hukum. Misalnya, menjunjung tinggi hak asasi manusia mengikuti perkembangan zaman menurut Sumiatro yang ditandai dengan yang pertama pertambahan penduduk, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga peranan sumber daya alam, yang keempat rentetan kejadian perang dan revolusi. Menurut Johann Naisbitt, sistem hierarki akan ditinggalkan dan digantikan sistem network atau jaringan kerja dengan orang akan lebih banyak berbincang berbagai ide, informasi. Maka bagian terpenting di sini adalah bukanlah hasil tetapi proses. Karena adanya perkembangan tersebut, maka harus ada yang pertama, perumusan kembali pengertian negara hukum. Yang kedua, peranan hukum dalam umumnya. Yang ketiga, hukum administrasi khusus. Itu diperlukan yang pertama, mengatur mengenai kekuasaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, perlu ditegaskan apa yang memegang kekuasaan dan bagaimana penggunaannya. Mengingat perkembangan sosial amatlah cepat. Dalam rangka itu, Tidoreje menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian tentang masa depan. Yang pertama ada ramalan jitu. Yang kedua, perkiraan kecenderungan. Yang ketiga, metode konsensus. Yang keempat ada metode simulasi. Yang kelima ada metode matriks dampak silang. Maka dengan orasi ini kita harus bisa menjadi sarjana yang siap untuk berkarya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.